Umumnya, pasangan yang saling mencintai setelah menikah melakukan cocok tanam. Namun suku Banyankole, suku di barat daya Uganda, memiliki tradisi unik dan aneh yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Tradisi ini berkaitan dengan tes keperawanan hingga malam pertama ditonton. Menurut berbagai sumber, suku Banyankole adalah kelompok penggembala nomaden yang tinggal di bagian barat daya Uganda. Sekelompok orang ini mempraktikkan kebiasaan pernikahan aneh yang berasal dari abad ke-15 di kerajaan Bantu Ankole, Uganda. Selama bertahun-tahun, suku Banyankole memiliki pemikiran yang berbeda tentang apa yang harus menjadi komitmen seorang bibi, terutama pada hari pernikahan keponakannya. Meskipun kebiasaan ini sudah usang, bibi mempelai wanita harus bercocok tanam dengan mempelai pria untuk menguji seberapa jantan dan kuatnya dia. Selain tidur dengan mempelai pria, bibi juga harus memastikan bahwa mempelai wanita telah menjaga keperawanannya sebelum menikah. Hanya ketika keperawanan dikukuhkan sebagai tidak dapat diganggu-gugat, pasangan tersebut dapat menyempurnakan pernikahan. Seorang pasangan biasanya melakukan hubungan bercocok tanam untuk mendapatkan lebih banyak keturunan. Namun, ternyata Uganda memiliki tradisi unik bercocok tanam dengan calon pengantin. Uganda adalah negara yang terkurung daratan di benua Afrika Timur. Di Uganda ada suku bernama Banyankole yang mempraktekkan tradisi unik yaitu tes potensi cocok tanam. Hampir mirip dengan tes keperawanan wanita, namun tes potensi dilakukan oleh kedua belah pihak. Penilaian di sini lebih menitikberatkan pada sisi mempelai pria, yang melihat potensi dirinya dalam menjalin hubungan cocok tanam dengan mempelai wanita. Jika bibi mengklaim bahwa mempelai pria belum lulus uji potensi, pernikahan tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, calon mempelai laki-laki diharapkan lulus ujian yang memungkinkan untuk dapat menikah. Suku Banyankole terdiri dari dua kelompok etnis besar. Suku Bahima, yang merupakan penggembala. Suku Bairu, yang merupakan petani. Suku Bairu jumlahnya lebih banyak, dan suku Bahima dominan secara politik dan sosial. Baik Bahima maupun Bairu berbicara dalam bahasa yang disebut Runyankole, yang merupakan salah satu bahasa Bantu yang digunakan di Uganda. Bahasa Bantu merupakan bagian dari rumpun bahasa Niger Kongo yang besar. Dipercaya secara luas bahwa pada suatu waktu Bahima memiliki bahasa mereka sendiri, yang mereka tinggalkan demi Runyankole, yang digunakan oleh mayoritas Banyankole. Beberapa cendekiawan percaya bahwa Ankole awalnya ditempati oleh suku Bairu yang berbahasa Bantu dan bertani. Kemudian, Ankole menyediakan jalur bagi suku Hamitik, kemungkinan Bahima, yang bermigrasi dari Ethiopia ke selatan. Para penggembala ini menaklukkan Bairu dan menyatakan diri sebagai penguasa wilayah tersebut. Menurut beberapa cendekiawan, suku Bairu yang lebih banyak jumlahnya adalah budak dan suku Bahima adalah kelas penguasa yang dominan. Sebagian besar kedua kelompok etnis tersebut hidup berdampingan secara damai. Ketika Inggris menjadikan Uganda sebagai protektorat pada tahun 1888, Ankole merupakan kerajaan yang relatif kecil yang diperintah oleh seorang Raja Mugabe, dengan kekuasaan tertinggi. Pada tahun 1901, Inggris memperluas kerajaan tersebut dengan menggabungkannya dengan kerajaan-kerajaan kecil serupa seperti Empororo, Igara, Buweju, dan Busongora. Kekuasaan Mugabe dibatasi secara signifikan setelah kerajaannya dikendalikan secara hukum dan konstitusional. Namun, sebagai Mugabe dari Ankole, Raja berhak atas semua gelar, martabat, dan keunggulan yang melekat pada jabatannya berdasarkan hukum dan adat istiadat Ankole. Hubungan politik yang didasarkan pada perbudakan, status quo, dan status klien tidak ada lagi di bawah kekuasaan Inggris, dan Bairu menjadi kurang terpinggirkan dan dibenci. 4 tahun setelah kemerdekaan Uganda pada tahun 1962, konflik serius muncul antara pemerintah pusat Uganda dan kerajaan Buganda yang menyebabkan penangguhan konstitusi Uganda. Tindakan ini secara efektif menghapuskan kerajaan-kerajaan di negara itu, termasuk kerajaan Ankole. Pada tahun 1993, atas tuntutan rakyat dan terus-menerus, monarki dipulihkan di Buganda, Bunyoro, dan Toro. Namun, Banyankole tidak bersatu dalam upaya mereka untuk memulihkan kerajaan Ankole, dan masalah tersebut tetap tidak terselesaikan hingga abad ke-21. Pada awal sejarah Ankole, sebagian besar penggembala nomaden tidak memiliki tempat tinggal yang menetap.
Bahkan raja hanya memiliki tempat tinggal kecil dengan pagar yang membentuk kandang untuk sapi-sapinya di malam hari. Tidak ada gedung pengadilan, dan dewannya bertemu di luar ruangan. Pada tahun-tahun berikutnya, hal itu berubah drastis. Saat ini, pemukiman tersebar di seluruh perbukitan, lereng, dan lembah Ankole, yang terdiri dari rumah-rumah tradisional beratap jerami rumput dan rumah-rumah bergaya barat atap bata dan seng. Setiap keluarga memiliki sebidang tanah yang cukup luas di sekitar rumah-rumah mereka, tetapi biasanya rumah-rumah tersebut berdekatan satu sama lain. Dari puncak salah satu dari lebih dari 1000 bukit Ankole, pemandangan kebun pisang tampak datar di puncaknya dan permukaannya sepenuhnya hijau. Legenda dan cerita mengajarkan perilaku moral yang baik kepada kaum muda. Bercerita merupakan cara hiburan yang umum. Baik pria maupun wanita menguasai bentuk seni verbal ini. Teka-teki dan peribahasa juga ditekankan. Yang paling penting adalah legenda seputar lembaga kerajaan, yang menyediakan kerangka sejarah bagi Banyan Kole. Dongeng-dongeng menggunakan tema-tema seperti bangsawan, ternak, perburuan, dan berbagai hal penting lainnya yang menjadi perhatian utama Banyan Kole. Hewan-hewan menjadi tokoh utama dalam cerita-cerita tersebut. Salah satu cerita yang terkenal adalah tentang kelinci dan macan tutul. Kelinci dan macan tutul dulunya adalah sahabat karib. Ketika kelinci pergi ke kebunnya untuk bercocok tanam, ia menggosok kakinya dengan tanah lalu pulang tanpa melakukan pekerjaan apapun, meskipun ia mengatakan kepada macan tutul bahwa ia selalu lelah setelah menggali. Kelinci juga mencuri kacang-kacangan dari petak macan tutul dan mengatakan bahwa itu adalah miliknya sendiri. Akhirnya, macan tutul menyadari bahwa hasil panennya telah dicuri, dan ia memasang perangkap yang membuat kelinci tertangkap basah mencuri. Saat terjebak dalam perangkap, kelinci memanggil rubah, yang datang dan membebaskannya. Kelinci yang licik menyuruh rubah untuk memasukkan kakinya sendiri ke dalam perangkap untuk melihat cara kerjanya. Kelinci kemudian memanggil macan tutul, yang datang dan membunuh rubah, si pencuri, tanpa bertanya apapun. Banyan Kole menceritakan kisah ini untuk menggambarkan bahwa seseorang tidak boleh mudah percaya, seperti halnya macan tutul yang mempercayai kelinci. Kita juga tidak boleh bertindak terlalu cepat, seperti yang dilakukan macan tutul yang membunuh rubah yang tidak bersalah. Secara tradisional, sejak usia dini, anak-anak mulai mempelajari warna sapi dan cara membedakan sapi milik keluarga mereka dari sapi milik keluarga lain. Anak laki-laki diajarkan cara membuat ember air dan pisau. Anak perempuan diajarkan cara membuat tutup panci susu dan pot tanah liat kecil. Pada usia 7 atau 8 tahun, anak laki-laki diajarkan cara memberi minum sapi dan anak sapi. Anak perempuan membantu dengan menggendong dan memberi makan bayi. Mereka juga diharapkan untuk mencuci panci susu dan mengaduk mentega. Di antara suku Bahima, para penggembala anak perempuan mulai mempersiapkan diri untuk menikah sejak usia 8 tahun. Mereka dikurung di rumah dan diberi susu dalam jumlah banyak agar bisa gemuk. Saat ini, berat badan masih dianggap penting. Di antara suku Banyan Kole, saudara perempuan dari pihak ayah bertanggung jawab dan masih bertanggung jawab atas moralitas bercocok tanam anak perempuan remaja. Saat ini sekolah, kelompok sebaya, majalah populer, dan media massa lainnya dengan cepat menggantikan anggota keluarga sebagai sumber pendidikan moral bagi para remaja. Secara tradisional, kedewasaan diakui melalui pembentukan keluarga melalui pernikahan. Perolehan kawanan sapi dalam jumlah besar bagi Bahima dan hasil panen yang melimpah bagi Bairu petani merupakan penanda kedewasaan lainnya. Status dewasa penuh dicapai melalui pengasuhan keluarga besar. Rumah keluarga Mugabe, raja, biasanya dibangun di atas bukit. Rumah tersebut dikelilingi oleh pagar besar yang terbuat dari anyaman keranjang. Ruang yang luas di dalam kompleks tersebut disediakan untuk ternak. Tempat-tempat khusus disediakan untuk rumah istri raja, dan untuk sejumlah pejabat istananya. Ada gerbang utama yang dapat dilalui pengunjung, dengan beberapa gerbang kecil untuk pintu masuk anggota keluarga. Secara tradisional, Bahima para penggembala memelihara rumah-rumah yang dimodelkan seperti rumah raja tetapi ukurannya jauh lebih kecil. Bairu para petani secara tradisional membangun rumah-rumah berbentuk sarang lebah. Tiang-tiang kayu ditutupi dengan rangka anyaman jerami. Lapisan rumput tebal seringkali menutupi seluruh bangunan. Saat ini, perumahan menggunakan bahan-bahan lokal seperti papirus, rumput, dan kayu.
Rumah-rumah pada dasarnya berbentuk persegi panjang. Rumah-rumah tersebut biasanya terbuat dari anyaman dan tanah liat, batang dan ranting yang diplester dengan tanah liat dan lumpur dengan atap jerami. Semen, batu bata, dan seng digunakan oleh mereka yang mampu membelinya. Di antara suku Bahima, seorang gadis muda dipersiapkan untuk menikah sejak usia sekitar 10 tahun, meskipun terkadang bahkan baru berusia 8 tahun. Pernikahan sering terjadi sebelum seorang gadis dewasa paham bercocok tanam, atau segera setelah menstruasi pertamanya. Karena alasan ini, kehamilan remaja sebelum menikah jarang terjadi. Poligami, banyak istri, dikaitkan dengan pangkat dan kekayaan. Para penggembala Bahima yang merupakan kepala suku biasanya memiliki lebih dari satu istri, dan Mugabe, raja terkadang memiliki lebih dari 100 istri. Pernikahan merupakan aliansi antara klan dan keluarga besar. Di antara suku Bahima dan Bairu, keperawanan sebelum menikah sangat dihargai. Saat ini, pernikahan Kristen sudah umum. Nilai yang melekat pada keluarga besar dan pentingnya memiliki anak tetap menjadi ukuran keberhasilan pernikahan. Monogami kini menjadi norma. Pernikahan terjadi pada usia yang lebih tua dibandingkan sebelumnya, karena anak perempuan dan laki-laki bersekolah. Akibatnya, kehamilan remaja di luar nikah meningkat. Anak perempuan yang hamil dihukum berat dengan dikeluarkan dari sekolah atau didisiplinkan oleh orang tua. Karena alasan ini, pembunuhan bayi kini lebih umum dibandingkan sebelumnya, mengingat aborsi tidak legal di Uganda. Pakaian membedakan Banyankole berdasarkan pangkat dan jenis kelamin. Kepala suku secara tradisional mengenakan jubah panjang dari kulit sapi. Warga biasa biasanya mengenakan sebagian kecil kulit sapi di bahu mereka. Wanita dari semua kelas mengenakan kulit sapi yang dililitkan di tubuh mereka. Mereka juga menutupi wajah mereka di depan umum. Di zaman modern, kain katun telah menggantikan kulit sapi sebagai alat untuk menutupi tubuh. Untuk acara-acara khusus, seorang pria mungkin mengenakan jubah katun putih panjang dengan mantel olahraga bergaya barat di atasnya. Topi yang menyerupai vest juga dapat dikenakan. Saat ini, Banyankole mengenakan pakaian bergaya barat. Pakaian yang cocok untuk pertanian seperti overall, kemeja, dan sepatu bot populer. Remaja tertarik pada mode internasional yang populer di ibu kota Kampala. Penggembala Bahima mengonsumsi susu dan mentega serta minum darah segar dari ternak mereka. Makanan pokok penggembala adalah susu. Daging sapi juga sangat penting. Ketika susu atau daging langka, bubur millet dibuat dari biji-bijian yang diperoleh dari Bairu. Buttermilk diminum oleh wanita dan anak-anak saja. Ketika digunakan sebagai saus, mentega dicampur dengan garam, dan daging atau bubur millet dicelupkan ke dalamnya. Anak-anak dapat memakan kelinci, tetapi pria hanya dapat memakan daging sapi atau kerbau. Penggembala tidak pernah memakan ayam atau telur. Wanita mengonsumsi sebagian besar susu, lebih menyukainya daripada semua makanan lainnya. Serealia yang dijinakkan di Afrika, millet, sorghum, dan eleusin, mendominasi sektor pertanian Bairu. Bairu memelihara domba dan kambing. Tidak seperti para penggembala, para petani mengonsumsi ayam dan telur. Lahan yang tersedia untuk setiap rumah tangga digunakan untuk peternakan atau pertanian kebutuhan hidup. Hewan yang dipelihara sebagian besar adalah sapi, bersama dengan beberapa kambing, domba, anjing, dan ayam. Suku Banyankole memiliki kawanan besar sapi asli bertanduk panjang yang dihargai karena susu dan dagingnya serta sangat penting sebagai indikator kekuasaan, kekayaan, dan prestise. Tanaman yang ditanam adalah millet, makanan pokok dan favorit, sorghum, kentang, pisang, kopi, teh, kacang-kacangan, dan sayuran. Suku Banyankole yang bertani menjual sebagian hasil bumi dan bir untuk mendapatkan uang tunai guna membeli pakaian, perkakas, dan furnitur serta membiayai pendidikan anak-anak mereka. Demikian pula, mereka yang beternak menjual sebagian hewan atau produk hewani mereka dalam bentuk daging, susu, mentega, kulit binatang, dan telur untuk mendapatkan uang tunai. Pengrajin juga menjual atau menukar apa yang mereka hasilkan. Setelah kedatangan Inggris, kegiatan komersial berkembang pesat karena ada banjir barang-barang manufaktur permen, perkakas, pakaian, pupuk, barang elektronik, lampu, sepeda, yang sangat diminati. Raja mempekerjakan pengrajin ahli seperti pandai besi yang membuat tombak, pisau, kapak, dan gelang kaki serta gelang tangan dari besi, pemahat yang membuat kendi susu, drum,
sendok kayu, dan hiasan ukiran dari kayu, gading, dan tulang, tukang kulit, pembuat kain dari kulit kayu, pembuat sandal, dan pembuat bir. Para kepala suku menggunakan jasa Bairu untuk memasok tombak, ember air, kapak, dan kendi susu. Bairu juga terlibat dalam menenun, membuat tikar dan keranjang, serta mengukir. Perdagangan terjadi antara Bahima dan Bairu dalam hal barang yang diproduksi masing-masing kelompok. Ada juga perdagangan yang cukup besar antara Banyan Kole dan orang-orang dari kerajaan seperti Buganda, Bunyoro, dan Toro serta orang-orang di negara-negara tetangga seperti Tanzania, Rwanda, dan Kongo. Mereka yang berdagang dengan Banyan Kole pergi ke Ankole untuk membeli apapun yang mereka anggap bernilai komersial, dan Banyan Kole juga pergi untuk menjual dan membeli barang. Bentuk perdagangan ini berlanjut hingga saat ini. Sejak usia sekitar 8 tahun, seorang anak laki-laki diharapkan dapat berguna di dalam dan di sekitar rumah serta bersekolah. Ia pergi bersama para lelaki yang membawa ternak ke padang rumput dan belajar menggembalakan sapi, memerah susunya, mengobati penyakitnya, dan melindunginya dari binatang buas, terutama singa. Baik anak perempuan maupun laki-laki belajar kegiatan pertanian seperti bercocok tanam, menabur benih, memanen, dan menjaga tanaman dari burung dan binatang. Anak perempuan diajarkan tugas-tugas rumah tangga yang akan mereka lakukan saat mereka menikah. Ibu memainkan peran penting dalam membesarkan anak-anak, ia mendisiplinkan dan menyuruh mereka melakukan tugas-tugas serta mengawasi anak-anak sapi yang sedang merumput. Tugas-tugasnya meliputi membersihkan rumah, memasak, dan mengasuh anak-anak. Anak-anak diajarkan untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua dan kerabat mereka. Ibu-ibu mengajarkan anak-anak perempuan untuk mencuci panci susu, mengaduk susu, dan menyiapkan makanan. Anak-anak perempuan juga terlibat dalam pembuatan hiasan manik-manik, menenun, membuat tikar, mengambil air dan kayu bakar, menyapu, mengasuh bayi, dan melakukan tugas-tugas. Di antara suku Bahima, menggembalakan ternak merupakan pekerjaan utama bagi kaum pria. Selain itu, mereka diharapkan untuk membangun rumah bagi keluarga mereka dan kandang ternak. Di antara suku Bairu, baik pria maupun wanita pada dasarnya terlibat dalam kegiatan pertanian. Pada umumnya, pria bertanggung jawab untuk membersihkan lahan, sementara wanita terlibat dalam pekerjaan rumah tangga. Baik pria maupun wanita melakukan panen, tetapi wanita melakukan pengayakan, penggilingan, dan perontokan jewawut. Secara komparatif, wanita Bairu terlibat dalam banyak pekerjaan fisik, wanita Bahima menghabiskan lebih banyak waktu untuk merawat kecantikan dan penampilan pribadi mereka. Menurut hukum adat Ankole, semua tanah diserahkan kepada Omugabe, yang menguasainya atas nama setiap Munyankole yang dapat menggunakannya dan memperoleh manfaat darinya. Demikian pula, semua hewan, khususnya sapi, adalah milik Omugabe, meskipun orang-orang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengan ternak mereka selama mereka tidak menjual hewan-hewan tersebut kepada orang-orang dari luar Ankole tanpa izin tertulis dari Omugabe. Praktik ini tetap berlaku, dengan batasan bahwa tidak ada lagi tanah gratis yang tersedia bagi siapapun untuk diklaim. Orang-orang sekarang menerima tanah dari orang tua atau saudara mereka atau mendapatkannya secara komersial. Suku Banyan Kole terbagi menjadi 3 klan patrilineal utama, Abahinda, bangsawan Abasambo, dan Abagahe. Setiap klan secara tradisional memiliki 1 atau lebih totem. Suku Abahinda memiliki 2 totem, Enkima, seekor monyet kecil berwajah hitam, dan Bulo, millet yang tidak dikupas dan belum dimasak. Suku Abahinda tidak diperbolehkan melakukan sihir atau pengobatan atau memakan millet yang tidak dikupas dan belum dimasak. Eksogami klan dipraktikkan secara luas. Ketiga klan tersebut dipecah menjadi banyak subdivisi, yang masing-masing memiliki fungsi. Di antara suku Abahinda terdapat prajurit, penggembala, penjaga, pangeran, mereka yang memurnikan dan mengecat raja dengan tanah liat putih, pembuat sepatu kerajaan, pembawa tombak kerajaan, pemerah susu, dan mereka yang memandikan raja selama upacara penobatan. Namun, pernikahan dalam klan dapat diterima jika pasangan tersebut memiliki totem kedua atau ketiga yang berbeda satu sama lain. Mereka yang termasuk dalam totem yang sama berkontribusi pada kesejahteraan satu sama lain dengan cara menolong orang yang sakit, menguburkan orang yang meninggal, menolong orang yang terlilit utang, dan memburu orang yang membunuh anggota klan.
Pada saat anak perempuan berusia 8 atau 9 tahun, khususnya di kalangan Bahima, persiapan untuk menikah dimulai. Mereka tidak lagi bebas berlari dan bermain tanpa kendali. Anak perempuan sebagian besar dikurung di dalam rumah, di mana mereka makan bubur daging sapi dan millet dan dipaksa minum susu dalam jumlah banyak agar mereka menjadi gemuk. Menjadi gemuk dikaitkan dengan kecantikan, dan minum susu dikatakan dapat meningkatkan kecantikan seseorang. Begitu pepaya seorang anak perempuan muncul, ia diperingatkan oleh orang tuanya untuk menjauhkan diri dari aktivitas bercocok tanam, yang dapat menyebabkan kehamilan dan mempermalukan keluarga. Di masa lalu, kehamilan di luar nikah dihukum dengan kematian atau pengusiran dari rumah. Seorang ayah Munyan Kole, kadang-kadang dibantu oleh kerabatnya, berkewajiban untuk mencarikan seorang istri bagi putranya dengan membayar mahar yang diwajibkan. Mahar ini terdiri dari 2 ekor sapi, 3 ekor kambing, dan beberapa teko bir di kalangan suku Bairu. Di kalangan suku Bahima, mahar dapat berkisar antara 2 hingga 20 ekor sapi, tergantung pada seberapa kaya seseorang. Pernikahan dapat diatur oleh orang tua pasangan, atau anak laki-laki dapat melamar anak perempuan saat mereka masih remaja. Setelah mahar dibayarkan, persiapan untuk pernikahan dimulai. Pada hari pernikahan, ayah pengantin perempuan menyembelih seekor sapi jantan untuk makanan. Makanan lain dan sejumlah besar bir disiapkan untuk pesta di rumah pengantin perempuan. Kemudian dilanjutkan dengan pesta lain di rumah pengantin laki-laki, tempat pernikahan dilangsungkan. Pada upacara pernikahan, bibi gadis tersebut menegaskan bahwa pengantin laki-laki itu kuat dan bahwa pengantin perempuan telah mempertahankan keperawanannya sebelum pernikahan dilangsungkan. Perbedaan sosial antara Bahima dan Bairu ditetapkan dengan melarang perkawinan campur di antara mereka. Bahima akan merasa jijik menikahi seorang Mewiru. Selain itu, adalah ilegal bagi seorang Muhima untuk memberikan ternak kepada seorang Mewiru. Seorang Mewiru tidak akan memiliki ternak sebagai mas kawin bagi istri seorang Muhima karena yang dimilikinya hanyalah sapi-sapi yang tidak produktif dan anak-anak sapi jantan. Ternak penting tidak hanya untuk keabsahan perkawinan tetapi juga untuk keabsahan anak-anak yang lahir dari hubungan perkawinan. Seorang wanita tanpa anak tidak memiliki status di antara suku Banyan Kole, dan kebanyakan wanita ingin menikah dan membesarkan banyak anak. Jika seorang wanita tidak dapat memiliki anak, suaminya kemungkinan akan mempertimbangkan untuk mengambil istri kedua. Monogami adalah praktik standar, meskipun poligami tidak dilarang. Baik Mugabe maupun suku Banyan Kole yang kaya mempraktikkan poligami. Saat ini monogami tetap menjadi bentuk pernikahan yang dominan, dipengaruhi oleh westernisasi, Kristen, pendidikan, dan model tradisional Banyan Kole. Rumah tangga terdiri dari keluarga inti atau keluarga besar jika beberapa anggota keluarga, seperti orang tua atau saudara laki-laki, saudara perempuan, keponakan, dan lain-lain, memutuskan untuk tinggal dengan keluarga inti secara sementara atau permanen. Dalam beberapa kasus, segera setelah menikah, pasangan yang menikah dapat tinggal dengan keluarga suami, berbagi kompleks yang sama, atau tidak jauh dari orang tua mereka dan terus berbagi sejumlah kegiatan, termasuk memasak dan makan bersama. Suku Banyan Kole menganggap seorang putra memiliki arti penting karena ia adalah pewaris nama dan kekayaan ayahnya dan akan bertanggung jawab atas kesejahteraan ibunya saat ayahnya meninggal. Jika seseorang tidak mungkin pulih dari penyakit, ia diminta untuk mengidentifikasi salah satu putranya sebagai ahli waris. Secara umum, putra tertua disebutkan namanya, meskipun dalam beberapa kasus hal ini mungkin tidak berlaku dan sang ayah dapat mengidentifikasi salah satu putranya untuk memangku jabatan tersebut. Jika anggota klan merasa bahwa sang ayah tidak membuat pilihan yang tepat, mereka dapat menasihatinya atau mengesampingkan pilihannya demi putra yang mereka anggap lebih cocok. Di masa lalu, kegagalan untuk menunjuk ahli waris mengakibatkan raja mengklaim harta milik seseorang dan menugaskannya kepada siapapun yang diinginkannya. Suksesi dan penunjukan pewaris tahta didasarkan pada 2 aturan. Pertama, pewaris harus menjadi anggota garis keturunan kerajaan. Kedua, ia harus menjadi putra raja yang terkuat. Untuk menentukan siapa yang terkuat, para putra harus bertarung di antara mereka sendiri. Pertarungan tersebut mengakibatkan kematian atau pengasingan hingga salah satu putra muncul sebagai pemenang, yang memberinya hak untuk mengklaim genderang bagian Danwa, dan hak untuk naik tahta.
Umumnya, anak-anak disambut dan diperlakukan dengan hangat oleh semua kerabat mereka. Pemberian nama kepada seorang anak dilakukan segera setelah lahir atau setelah masa pengasingan. Sejumlah faktor memengaruhi jenis nama yang diberikan kepada seorang anak, pengalaman ibu dan ayah, waktu kelahiran anak, hari dalam seminggu, tempat kelahiran, dan nama leluhur. Ini hanya berlaku untuk Bahima karena Bairu tidak menggunakan nama leluhur. Ayah memainkan peran utama dalam pemberian nama kepada anak. Pada akhir sekitar 4 bulan, jika anak tersebut adalah laki-laki, ayah menggendong anak tersebut, mempersembahkan 2 ekor sapi untuk anak laki-laki tersebut, menyuruhnya duduk untuk pertama kalinya, dan memberinya nama salah satu leluhurnya. Seorang bayi perempuan didudukkan oleh ibunya dan diberi nama leluhur. Ia digendong keluar rumah, diarahkan untuk melihat kedataran kekral lain, dan diberi tahu bahwa rejeki dan kekayaannya akan datang dari sana. Pernyataan ini dibuat mengacu pada suami yang akan menikahinya ketika ia mencapai usia yang tepat. Tingkat perkembangan tertentu dianggap normal, dan jika seorang anak tampak lambat berkembang, lonceng kecil diikatkan ke pergelangan kaki dan pergelangan tangan anak untuk mendorongnya berjalan sesuai ritme mereka. Anak itu tetap dekat dengan ibu siang dan malam. Pada siang hari ibu bermain dengan dan memberi makan anak itu. Dia mungkin menidurkan anak di boksnya atau menggendong anak bersamanya saat dia melakukan pekerjaan rumah tangga atau kebun sehari-hari. Pada malam hari bayi tidur dengan ibu sampai kedatangan bayi berikutnya, biasanya setelah 2 atau 3 tahun. Kemudian anak itu mungkin berbagi tempat tidur dengan saudara laki-laki atau perempuannya atau dengan kerabat lain yang tinggal bersama keluarga. Jika ibu terlalu sibuk untuk melakukannya, kerabat dapat merawat anak itu. Kerabat yang dapat membantu dengan cara ini adalah kakek nenek, paman, bibi, dan sepupu anak. Selama 7 tahun pertama kehidupan, anak laki-laki dan perempuan bermain bersama, menjaga anak sapi, dan terlibat dalam permainan dan aktivitas yang berhubungan dengan peperangan, perkawinan, penggembalaan, pembangunan, gulat, menembak sasaran dengan anak panah dan membuat mainan dari tanah liat, kawat, dan bahan lainnya, tinju, berenang, bermain petak umpet, menari, dan melempar benda. Susu merupakan bagian dari makanan anak-anak, dan mereka diharapkan untuk meminumnya dalam jumlah banyak. Kegagalan untuk melakukannya akan mengakibatkan beberapa bentuk teguran atau hukuman. Ketika seorang gadis mengalami menarche, ia memberitahu ibunya, yang mungkin memutuskan untuk segera memberitahu suaminya dan orang lain atau merahasiakannya untuk sementara waktu. Seorang ibu akan merahasiakan kejadian tersebut hanya jika ia tidak ingin putrinya segera menikah atau dibujuk untuk bercocok tanam dan menanggung risiko kehamilan. Meskipun Banyan Kole tidak memiliki upacara khusus untuk menandai tercapainya pubertas oleh seorang anak laki-laki, ia diharapkan mampu menghidupi dirinya sendiri, menikah, dan mampu menghidupi keluarganya serta orang tuanya di masa tua mereka. Mungkin karena keunggulan militer mereka, Bahima mempertahankan dominasi atas Bairu. Mereka memberlakukan status hukum dan sosial yang lebih rendah dan bersikeras agar mereka membayar upeti kepada Bahima melalui raja, yang selalu menjadi Muhima. Bairu tidak diizinkan memiliki sapi yang produktif. Jika seorang Mewiru bekerja untuk seorang Muhima, ia diberi sapi mandul dan anak sapi jantan sebagai imbalannya. Jika seorang Mewiru memiliki sapi yang produktif, seorang Muhima dapat merampas ternak itu darinya. Sementara Bahima berpartisipasi dalam kegiatan militer, Bairu tidak diizinkan untuk melakukan ini. Demikian pula, Bairu tidak dapat memegang jabatan tinggi. Mereka dibatasi dalam melakukan balas dendam berdarah terhadap Bahima. Dalam hal balas dendam berdarah, mereka dilarang membunuh seorang Muhima, sedangkan seorang Muhima dapat membunuh seorang Mewiru sebagai hal yang biasa. Mugabe, bersama para kepala suku dan Bahima yang kaya, memiliki budak, terutama Bairu yang ditangkap selama penyerbuan ke kerajaan tetangga. Merupakan praktik umum bagi pemilik budak untuk memberikan budak kepada teman sebagai hadiah. Budak tidak memiliki status hukum, dan pemilik budak dapat memperlakukan mereka sesuai keinginannya. Budak tidak dipercaya untuk menggembalakan ternak karena mereka dianggap tidak dapat dipercaya. Pengawasan terhadap budak dilakukan oleh kepala suku Mewiru. Kerajaan Ankole dikendalikan oleh Mugabe, yang kekuasaannya mutlak dan keputusannya final. Ia memiliki kekuatan fisik, magis, dan religius.
Raja membuat keputusan mengenai perdamaian dan perang dan bertanggung jawab atas semua penunjukan politik utama di kerajaan. Orang yang ditunjuk dapat diberhentikan karena ketidakmampuan atau ketidakcocokan pribadi atau karena mereka membawa nasib buruk bagi raja. Namun, mustahil bagi Mugabe untuk menjalankan pemerintahan sendiri, dan ada beberapa unsur demokrasi dalam menjalankan pemerintahan. Raja dibantu oleh ibunya, saudara perempuannya, Enganzi, kepala suku, pejabat, kelompok militer, dan sejumlah pelayan dan spesialis. Setelah raja, yang terpenting adalah ibu dan saudara perempuan raja, yang dapat memveto keputusannya. Tidak seorang pun dapat diperintahkan untuk dieksekusi tanpa persetujuan dari ibu dan saudara perempuannya. Setelah ibu dan saudara perempuannya, datanglah Enganzi, yang merupakan kepala dari para kepala suku raja, dengan gelar-gelar seperti Perdana Menteri, Kepala Suku, Orang yang Dicintai, Kepala Suku Favorit, Kepala Eksekutif, dan Penasihat Utama. Enganzi dipilih untuk menduduki jabatan dengan masukan dari ibu dan saudara perempuan raja. Merupakan kebijakan bahwa Enganzi tidak boleh menjadi anggota klan Abahinda Raja. Karena alasan ini, Enganzi tidak mungkin naik tahta. Enganzi adalah orang kepercayaan raja dan satu-satunya orang selain para pelayan yang dapat memasuki istana kapan saja. Ia menempatkan kralnya di depan kral raja sehingga ia siap sedia kapan saja raja perlu berkonsultasi dengannya tentang masalah-masalah negara. Sementara seorang Enganzi harus dipilih di antara suku Bahima, lebih dari 50 tahun setelah kedatangan Inggris, keadaan berubah sehingga sejumlah Bairu terpilih untuk menduduki jabatan penting Enganzi beberapa kali. Awalnya, suku Bahima menolak, tetapi tidak banyak yang dapat mereka lakukan untuk mengubah jalannya peristiwa saat perubahan politik melanda kerajaan. Kerajaan Ankole memiliki 16 distrik, yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala suku, Mukungu, yang ditunjuk oleh Mugabe. Ke-16 kepala suku tersebut biasanya adalah para pemelihara ternak yang memiliki orang-orang yang bertani sebagai budak. Kewenangan seorang kepala suku terbatas. Seorang kepala suku tidak mengendalikan pergerakan kepala suku bawahan dan orang lain yang mungkin memutuskan untuk pindah ke distriknya dan menggembalakan ternak mereka di sana. Semua tanah bebas untuk pemilik ternak, yang dapat menetap dimanapun mereka mau dan dapat pindah ke tempat lain sesuai keinginan mereka. Di bawah kepala distrik, ada kepala-kepala suku muda yang melapor kepada kepala distrik terutama ketika ada masalah yang memerlukan perhatiannya. Selain itu, mereka beroperasi lebih atau kurang secara mandiri. Di antara kepala-kepala suku muda ini adalah Bairu yang membantu pengumpulan pajak. Meskipun kepala-kepala suku muda Bairu memainkan peran ini, Bahima memiliki masalah dalam mengenali mereka sebagai kepala-kepala suku muda. Kewenangan peradilan berada di tangan raja, dengan kekuasaan peradilan tertentu dijalankan oleh keluarga besar Bahima dan Bairu. Raja dapat memberikan hukuman kepada rakyatnya dalam bentuk kematian, pengasingan, pemukulan, penyiksaan, dan kutukan. Ia memiliki hak untuk menyita ternak rakyatnya, dapat mengesampingkan keputusan peradilan kepala suku dan kelompok kekerabatan, dan merupakan satu-satunya yang dapat memberikan hak balas dendam berdarah. Namun, tidak seorang pun dapat dieksekusi tanpa persetujuan ibu atau saudara perempuan raja. Setiap kali salah satu subjek mengajukan banding kepada Mugabe terkait keputusan yang dibuat oleh salah satu kepala suku, masalah tersebut dirujuk ke Enganzi atau salah satu halaman favorit untuk mengadili kasus tersebut. Namun, perselisihan yang sifatnya serius, seperti yang melibatkan lebih dari 50 ekor sapi atau wanita yang meninggalkan suami, langsung disampaikan kepada Mugabe untuk diselesaikan. Pengadilan Mugabe tidak bersidang sepanjang waktu, tetapi ketika ada kasus, Enganzi menyampaikannya kepada Mugabe. Sidang pengadilan berlangsung di tempat terbuka, di mana Mugabe duduk di bawah naungan pohon sambil mendengarkan kasus tersebut. Mereka yang hadir adalah Enganzi, halaman Mugabe, pengawal pribadi, kepala suku, dan rakyat jelata. Dengan murah hati, raja akan memastikan bahwa rakyat yang ternaknya dirampok mendapat bantuan yang diperlukan dalam hal pertahanan. Jika seorang klien kehilangan ternak atau harta bendanya, raja akan membantunya memperoleh harta benda atau ternak baru. Jika salah satu kerabatnya terbunuh, raja akan memberikan hak balas dendam. Seperti di masyarakat lain, Ankole mengalami berbagai konflik di tingkat individu, keluarga, daerah, dan nasional. Terdapat konflik kelompok etnis serta konflik politik dan agama.
Dimulai pada akhir Perang Dunia II, Bairu menantang premis hierarki dan subordinasi yang melekat dalam tatanan struktural Ankole. Hal ini menyebabkan terbentuknya gerakan seperti Kunyamana, yang berarti saling mengenal, yang tujuan utamanya adalah untuk memprotes ketidaksetaraan yang diberlakukan Bahima pada Bairu. Akibatnya, ada perubahan yang diperkenalkan untuk memenuhi kekhawatiran yang diangkat oleh Kunyamana. Penting untuk dicatat bahwa meskipun ada tingkat permusuhan antara Bairu dan Bahima, konflik etnis di Ankole tidak mengarah pada kekerasan terbuka. Mayoritas penduduk Bairu beragama Protestan. Sebagian besar posisi kekuasaan dipegang oleh penganut Protestan, sementara hanya sedikit penganut Katolik Roma dan Muslim yang memegang posisi tersebut. Hal ini menjadi sumber konflik yang harus diatasi demi terciptanya kehidupan yang damai. Terdapat pula konflik antara raja dan pemerintah kolonial, yang pertama merasa bahwa ia diintimidasi dan dipinggirkan, sedangkan yang kedua merasa bahwa raja tidak melakukan apa yang diharapkan darinya sebagai raja. Pertemuan diadakan dan komunikasi tertulis dipertukarkan dengan para pejabat kolonial yang mengancam akan menyingkirkan raja dari jabatannya jika perilakunya tidak berubah menjadi lebih baik. Akan tetapi, tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa ancaman tersebut pernah dilaksanakan. Suku Banyankole percaya bahwa ada pencipta yang kuat yang mereka sebut sebagai Ruhanga Tuhan, yang berdiam secara permanen di surga. Meskipun tidak ada doa yang ditujukan kepadanya, ungkapan-ungkapan seperti doa digunakan. Saat kelahiran seorang anak, orang-orang akan mengungkapkan kegembiraan mereka dengan bertepuk tangan dan mengucapkan Tata Ruhanga, Bapa Tuhan. Jika sakit, mereka akan mengucapkan Ruhanga Aku Tambire, semoga Tuhan menyembuhkanmu. Menurut Banyankole, Ruhanga menciptakan manusia pertama, Rugabe, dan wanita pertama, Nyamate, yang akan memenuhi bumi dengan keturunan mereka. Dari manusia pertama ini lahir raja-raja yang, setelah kematian mereka, didewakan dan mengambil peran sebagai dewa kesuburan, gempa bumi, guntur, dan kejadian-kejadian lainnya, yang kepadanya mereka menyampaikan permintaan mereka. Selain raja, yang menjadi dewa setelah kematian, Banyankole memberikan perhatian khusus kepada hantu. Beberapa fungsi hantu adalah berkeliaran di sekitar orang yang masih hidup, membantu mereka, atau menunjukkan ketidaksenangan mereka jika mereka tidak diperlakukan dengan baik oleh kerabat dan teman yang masih hidup, serta menghukum mereka yang gagal mematuhi hukum dan adat istiadat klan. Dipercayai bahwa meskipun hantu tidak terlihat, kehadiran mereka jelas terasa dalam angin yang bertiup di pepohonan dan area berumput bagi para penjaga ternak. Bagi para petani, kehadiran hantu dirasakan sebagai gemerisik yang dapat didengar di gandum dan pohon pisang. Orang-orang lebih banyak berpaling kepada hantu daripada kepada para dewa untuk meminta bantuan dan memberikan persembahan serta permohonan. Setiap keluarga di Ankole memiliki kuil untuk hantu, dan sapi dipersembahkan kepada mereka. Susu disediakan untuk hantu secara teratur, dan dalam beberapa kasus daging disediakan. Sejak kedatangan bangsa Inggris dan bangsa lain dari Eropa, Timur Tengah, dan Asia, banyak orang Banyankole yang memeluk agama Kristen dan Islam sebagai cara untuk mengekspresikan spiritualitas dan kepercayaan mereka kepada Tuhan sebagai pencipta mereka. Konon, pada suatu masa, Raja Ankole, Kahaya, menjadi penganut Kristen. Ini berarti ia harus menceraikan 6 dari 7 istrinya dan hanya mempertahankan 1 istri sesuai dengan persyaratan gereja. Ada kalanya konflik muncul antara bentuk agama baru dan nilai-nilai budaya Banyankole serta bentuk-bentuk ibadah tradisional. Suku Banyankole tidak memiliki agama dan pendeta formal. Secara tradisional, pengorbanan dilakukan oleh medium dan dukun. Berbagai upacara dilaksanakan di Banyankole, beberapa di antaranya melibatkan peristiwa gembira, sementara yang lain mungkin merupakan peristiwa sedih. Upacara gembira meliputi pernikahan, kelahiran anak, peresmian anak, peringatan peristiwa penting, upacara peralihan, penobatan raja, dan penerimaan tamu yang membawa mas kawin. Upacara sedih meliputi kematian dalam keluarga atau kematian raja, penyakit, dan ketidaksenangan leluhur. Sebagian besar upacara ini meliputi makan, minum, berpidato, bernyanyi, dan menari. Suku Banyankole terlibat dalam berbagai kegiatan seni yang melibatkan musik, sastra, olahraga, menenun, dan menari. Sejarawan Morris dilaporkan telah mengumpulkan dan menerjemahkan puisi epik Ankole.
Banyak misionaris dan suku Banyan Kole telah menulis buku dalam bahasa Runyan Kole yang banyak dibaca di rumah dan di sekolah. Banyak peristiwa yang terjadi di masyarakat diungkapkan dalam bentuk puisi. Di malam hari dan waktu-waktu lain, anak-anak dan orang tua berbagi cerita yang menggambarkan berbagai peristiwa dan episode dalam masyarakat. Puisi epik diciptakan untuk merayakan penyerbuan berbagai kerajaan. Lagu-lagu diciptakan untuk memuji para prajurit, keberanian mereka, dan ketangguhan senjata mereka. Ada juga lagu-lagu untuk memuji ternak yang menyatakan bahwa mereka adalah objek keindahan dan kegembiraan selamanya. Dalam melakukan hal ini, mereka akan menggunakan berbagai bagian tubuh serta instrumen seperti seruling, kecapi, dan drum. Suku Banyan Kole juga dikenal karena terlibat dalam berbagai kegiatan seperti membuat peralatan pertanian termasuk cangkul, sabit, kapak, dan pisau, senjata seperti tombak, busur dan anak panah, serta tongkat dari kayu keras, membuat tembikar, menenun tikar dan keranjang, menggunakan besi, tembaga, dan kuningan untuk membuat perhiasan termasuk kalung, gelang, hiasan kepala, dan gelang kaki. Suku Banyan Kole umumnya percaya bahwa penyakit disebabkan oleh Tuhan, hantu, atau sihir. Tuhan dikatakan menyebabkan penyakit dan akhirnya kematian karena keinginan dan hak-haknya tidak terpenuhi dan dipatuhi. Hantu menyebabkan penyakit jika sapi yang didedikasikan untuk keluarga dijual atau ditukar tanpa persetujuan hantu, jika persembahan yang menjadi haknya tidak diberikan, dan jika hukum klan dilanggar. Hantu yang bermusuhan dari klan lain dapat menyebabkan penyakit. Jika seseorang memiliki dendam terhadap orang lain, ritual sihir dapat dilakukan sambil minum bir, yang kemudian ditawarkan kepada orang tersebut untuk diminum. Begitu seseorang mengetahui bahwa ia telah meminum bir tersebut, ia akan mati karena ketakutan. Jika penyakitnya tidak serius, seorang pria dirawat oleh istrinya, dan seorang wanita dirawat oleh ibunya, dengan pengobatan tradisional, seringkali herbal. Jika penyakitnya serius, seorang dukun dipanggil untuk mencari tahu penyebabnya. Kemudian seorang dokter tradisional yang tepat memberikan pengobatan. Dengan biaya tertentu, dokter tradisional wanita merawat pasien wanita, dokter tradisional pria merawat pasien wanita dan pria. Dengan tersedianya fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan klinik, banyak warga Banyan Kole yang memanfaatkan pengobatan barat tanpa harus meninggalkan model penyembuhan tradisional. Bagi suku Banyan Kole, penyakit tidak dianggap sebagai penyebab kematian alami, oleh karena itu, kematian semacam itu memerlukan penyelidikan untuk menemukan pihak yang bertanggung jawab. Sebaliknya, usia tua diterima sebagai penyebab kematian yang cukup. Diyakini bahwa Tuhan mengizinkan orang tua meninggal setelah selesai menjalani hidup di bumi. Suku Banyan Kole memandang kematian sebagai perjalanan ke alam lain. Ketika seorang pria meninggal, setiap kerabat, bersama dengan teman dan tetangga, diberitahu. Seseorang yang gagal menghadiri pemakaman tanpa alasan yang baik dapat dicurigai terkait dengan kematian tersebut. Sebelum dimakamkan, jenazah dimandikan dan mata ditutup. Saat almarhum ditempatkan di liang lahat, tangan kanan diletakkan di bawah kepala sementara tangan kiri bertumpu di dada. Jenazah berbaring di sisi kanan. Satu atau lebih sapi disembelih untuk memberi makan semua orang yang hadir. Bir disediakan sebagai bagian dari duka cita. Duka cita berlangsung selama 4 hari. Seorang wanita yang meninggal diperlakukan dengan cara yang sama kecuali bahwa di dalam liang lahat dia dibuat berbaring di sisi kiri seolah-olah dia menghadap suaminya. Tangan kirinya diletakkan di bawah kepalanya, sementara tangan kanannya bertumpu di dadanya.